12 Mia 2 akan berbagi materi kepada kalian semua tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yuk kita mulai belajar. Pembelahan mitosis dan meiosis. Sebelum memulai pembelajaran, ada satu pertanyaan. Apakah itu pembelahan sel? Pada umumnya, sel pada tubuh akan terus membelah menjadi beberapa sel baru. Namun, ketika sel sudah tua atau sakit, sel tersebut akan mati dan digantikan dengan sel yang baru. Coba perhatikan pembelahan sel yang tanpa sadar terjadi pada tubuh teman-teman. Seorang manusia pada awalnya berada dalam kandungan, kemudian dilahirkan sebagai bayi. Setiap hari akan terjadi pembelahan sel sehingga bayi yang terlahir menjadi muda, dewasa, dan kemudian menjadi tua. Pertumbuhan ini merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya pembelahan sel pada tubuh teman-teman. Pembelahan sel yang pertama adalah mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel sehingga menghasilkan dua sel anakan yang secara genetis sama. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk tersebut memiliki susunan genetika yang sama dengan induknya. Ada 4 tahapan, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan menghasilkan dua sel anakan. Inilah tahapannya. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada namanya fase penduluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Profase. Pada fase pertama ini, nanti akan terjadi perubahan terhadap nukleus dan sitoplasma, kemudian benang pada nukleus yang dikenal dengan sebutan benang kromatid akan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pendek, serta menebal. Hal ini menandakan bahwa sel sedang membentuk kromosom. Dari kromosom yang terbentuk, setiap bagian lengannya akan terduplikasi dengan kromatid, sama persis dengan terikat pada setomer. Saat proses ini berlangsung, nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Apabila spindel telah terbentuk, maka itu berarti proses dari profase telah mencapai tahapan akhir. Spindel ini terdiri dari mikrotubula dan juga protein. Pada akhirnya, dua kromosom kembar menempel pada area ekuatorial. 2. Metafase. Tahapan berikutnya adalah metafase. Pada tahap ini, penyebaran kromosom tepat di bagian tengah sel. Ciri khusus dari tahapan ini, bagian atau bidang ekuatorial memiliki kromosom yang tersusun rapi. Pada tahapan ini pula, benang spindel akan terlihat lebih tipis, sementara kromosom tepat berada di tengah sel tempat pembelahan terjadi. 3. Anafase. Rangkaian tahap pada fase ini adalah pembelahan pada sentromer, kemudian dua kromatid berpisah yang masing-masing menuju ke arah kutub yang berlawanan. Di akhir fase tersebut, nantinya masing-masing kromatid akan terletak pada kutubnya sendiri, sementara kromosom yang terbentuk akan menjadi kromosom baru. 4. Telofase. Tahap ini adalah saat di mana adanya membran nukleus yang baru mulai terbentuk, kemudian benang spindel bakal menghilang setelah itu. Dua buah nukleus baru akan memicu terjadinya pembelahan sel tepat di bagian tengah. Kesimpulannya, pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada bagian sel tubuh, di mana nukleus terbelah menjadi dua anakan dengan sifat sama persis dengan sel induknya. Pembelahan sel secara meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Hal ini disebabkan karena pada prosesnya jumlah kromosom sel akan menjadi setengah dari jumlah awal selama pembentukan gamet. Namun pada dasarnya, meiosis ini juga melewati tahap-tahap atau fase-fase yang mirip dengan pembelahan mitosis. Namun, tahap meiosis terbagi menjadi dua fase besar dengan 4 tahapan lain yang harus dilewati. Fase besar yang ada dalam proses pembelahan meiosis ini adalah fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Artinya pembelahan diri pada meiosis terjadi sebanyak 2 kali. Inilah tahapan meiosis. Interfase adalah fase persiapan pembelahan sel. Meiosis 1. Fase ini terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga sitokinesis 1. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Profase 1. Pada tahapan ini, membran nukleus akan memisahkan diri, kemudian muncul kromatin yang terbentuk dari kromosom dan juga benang spindel.
nantinya akan ada 5 fase lain, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploiden, dan juga diakinesis. Metafase 1. Pada fase ini, pada bagian ekuator akan mulai muncul kromosom lengkap dengan benang spindle yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat di setiap sentromer. Anafase 1. Setelah melewati proses metafase 1, selanjutnya adalah anafase 1, di mana kromosom akan ditarik pada bagian kutub-kutub yang berlawanan. Disinilah kromosom diploid akan diubah menjadi haploid. Telofase 1. Pada fase atau tahapan ini, kromosom nantinya akan sampai di setiap kutub yang berlawanan. Sitokinesis 1. Kromosom akan mulai melakukan pemisahan hingga pada akhirnya menghasilkan 2 jumlah sel. Meiosis 2. Tak jauh berbeda dengan fase besar meiosis 1, fase besar kedua ini juga memiliki beberapa tahapan penting dengan penjelasan sebagai berikut. Profase 2. Tahap ini ditandai dengan adanya kromatid yang mulai menempel pada sentromer. Anafase 2. Ketika proses ini terjadi, kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Di sini kromosom diploid akhirnya berubah menjadi haploid. Telofase 2. Kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti nantinya memiliki setengah pasang kromosom dan 1 duplikasi DNA. Sitokinesis 2. Pada tahap ini, sel memulai mengalami pemisahan hingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid. Kesimpulan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet, sperma, dan ovum mengalami 2 kali pembelahan. Agar lebih mudah memahaminya, lagu pembelahan sel ini bisa kamu gunakan.